Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Marlina dari kelompok 4 Stigma Manometer, tingkat 1B dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan mewawancarai Teteh tentang UKM yang akan saya wawancarai, yaitu UKM badminton. Tetehnya boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Dalila Datur Ais dari kelas 3B dari UKM badminton. Baik Teteh, jadi aku mau mewawancarai UKM yang Teteh ikuti untuk UKM badminton ya. Untuk pertanyaannya yang pertama, bagaimana sih cara membangun organisasi yang solid dan adaptif itu? Kalau menurut saya, berawal dari komunikasi yang terbuka, lalu saling percaya antar anggota. Jadi misalnya kalau ada tantangan atau perubahan dalam UKM, bisa diselesaikan dengan cepat dan bersama-sama. Oh begitu ya Teh. Lalu Teh bagaimana caranya membangun jejaring yang autentik dan berdampak Teh? Kalau membangun jejaring itu bisa dengan membangun relasi dengan anggota badminton lain seperti dari kampus lain. Lalu kita juga bisa buat event atau turnamen badminton dan mengundang alumni anggota dari PPNI. Jadi bisa memperkuat hubungan dan menjaga silaturahmi. Oh begitu ya Teh. Lalu Teh, misalnya di dalam UKM Teteh itu ada konflik, bagaimana sikap yang bakal ditunjukkan bila ada konflik di UKM tersebut Teh? Yang pertama harus tenang ya, jangan emosi, lalu mencari solusi, bukan menyalahkan siapapun, dan mendengarkan suara semua pihak. Lalu fokus ke tujuan utama, itu untuk memajukan UKM. Oh begitu. Untuk pertanyaan terakhir ya Teh, bagaimana sih cara memanajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan di UKM tersebut? Untuk memanage waktu harus ada jadwal rutin dan rapat teratur. Kayak di PPNI kan badminton ada jadwal rutinnya, itu hari Senin jam 3. Nah jadi anggota badminton bisa menyesuaikan dengan hari-hari lainnya. Misalnya di luar hari Senin, yang anggota badminton bisa menyelesaikan tugas kampus dan kegiatan lain-lainnya. Lalu untuk menjaga kekeluargaan harus tetap jaga komitmen, dan misalnya di luar kegiatan kan harus saling sapa, ketemu di kampus atau gimana, dan bisa kayak mengadakan makan bareng, nongkrong bareng gitu. Oh begitu ya Teh. Ini Teteh, aku ada saran nih untuk inovasi untuk UKM badminton nih. Saran dari saya, inovasi dari saya itu dengan cara mengadakan lomba antar kelas setiap weekend. Kayak misalnya mahasiswa-mahasiswa maba diadakan lomba-lomba badminton. Jadi ketika itu dilakukan, jadi yang nonton tuh jadi mereka tuh tertarik untuk ikut UKM tersebut, karena mereka melihat kayaknya seru deh kalau masuk UKM ini, apalagi diadakannya tiap Sabtu Minggu, jadi bisa menonjolkan diri mereka gitu Teh. Oke. Ya. Inovasi yang bagus ya, nanti saya diskusiin ke anggota-anggota lainnya. Mungkin sekian Teteh, mohon maaf dengan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Marlina dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan, kelompok 4 Stigma Manometer tingkat 1B. Di sini saya akan mewawancarai Teh Reni tentang UKM yang Teh Reni ikutin. Tetehnya boleh perkenalkan. Halo, nama saya Reni Sofia Dewi dengan NIM 223057 dari kelas 3B dari Waninggaling. Teteh, saya di sini akan mewawancarai UKM yang Teteh ikuti, yaitu UKM Waninggaling Teteh. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara membangun organisasi yang solid dan adaptif di UKM tersebut Teteh? Untuk cara membangunnya yaitu kita harus sering-sering ngadain kumpul ya. Kita harus sering-sering berkomunikasi, karena komunikasi itu adalah kunci pertama. Jadi kalau dengan komunikasi kita bisa menyampaikan ide-ide atau bertukar pikiran tentang kedepannya gimana sih UKM meninggal ini gitu. Oh begitu ya. Lalu bagaimana caranya membangun jejaring yang autentik dan berdampak di UKM tersebut? Kalau untuk membangunnya yaitu kita harus aktif juga di media sosial ya, karena itu kunci pertamanya, karena di zaman sekarang udah main gadget semua, jadi kita gak dikenal hanya di kampus sendiri tapi juga
pikiran untuk mencapai satu tujuan. Caranya itu dikomunikasiin, karena jadi kita cari apa sih yang menjadi konflik ini. Nah, kita cari jalan tengahnya bagaimana dan diskusiin gitu. Oh begitu ya Teh. Untuk pertanyaan terakhir Teh, bagaimana memanajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UKM Multidalit ini? Untuk pembagian waktu yaitu kita harus tegas dulu kepada diri kita sendiri, kita harus pentingin mana yang harus didahuluin gitu. Misalnya kita kan dari Senin sampai Jumat nih udah ada nih jadwal kuliah nih dari pagi sampai sore. Nah, itu sorenya untuk dipakai untuk sekedar kumpul atau sekedar latihan, atau juga bisa dipakai di hari Sabtu minggunya, karena itu juga salah satu untuk menjaga kita tetap solid gitu. Oh begitu ya Teh. Ini Teh mungkin ada inovasi dari saya tentang UKM Multidalit, yaitu dengan cara mengadakan acara kayak mengajak misal teman-teman maba untuk kayak yang bisa jaipong mungkin bisa memasuki UKM Multidalit dengan cara bilang kalau misalnya ikut Multidalit nanti kita ada event tentang dinikahin gitu atau Iya. jadi orang tuh tertarik kayak oh dinikahan Kayak nanti kita kayak dapat gitu. dana tambahan atau apa gitu tuh. Tapi kalau misalnya yang nggak bisa jaipong mungkin dengan cara mengadakan tarian jaipong setiap weekendnya begitu Teh, setiap Sabtu dan Minggu misalnya di mana atau mungkin di hari-hari tertentu begitu Teh. Inovasi yang bagus ya, nanti saya mencoba diskusin dulu sama teman-teman, dan insya Allah nanti kalau udah pada setuju diaplikasikan gitu. Mungkin sekian dari saya Teteh. Mohon maaf menunggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan akan saya dari Prodi S1 Ilmu Perawatan. Di sini saya akan mewawancarai tentang UKM yang akan diikuti. Akhirnya mengikuti UKM apa? Oh, UKM futsal. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyain ya kan. Diperbolehkan? Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara membangun organisasi yang solid dan adaptif di UKM futsal akan? Menurut saya organisasi bisa solid itu karena mungkin harus diinginkan bahwa semua anggotanya itu mempunyai tujuan yang sama. Oh iya. Jadi kita tuh harus bisa menumbuhkan rasa saling percaya. Oh begitu ya. Oke. Lalu pertanyaan kedua akan bagaimana cara membangun jejaring yang autentik, jejaring yang asli dan berdampak dalam UKM futsal ini? Menurut saya jejaring yang ada yang autentik dan berdampak ya mungkin dibangun dari kejujuran masing-masing anggotanya. Jadi menurut saya jejaring yang baik itu dibangun dari kejujuran dan ketulusan setiap antara anggotanya. Nah, saya biasanya berusaha menjalin hubungan yang baik lah untuk antara anggota UKM futsal, karena tentu saja olahraga futsal kan berbentuk tim, jadi mau nggak mau kita harus menumbuhkan rasa saling percaya. Oh begitu kan. Lalu kan kalau misalnya nih ya di UKM futsal ini tiba-tiba ada konflik, sikap bagaimana yang bakal dihadapi ketika ada konflik di UKM tersebut, mengatasinya dengan seperti apa? Konflik mah pasti ada ya, walaupun secara pribadi cuma kita berusaha untuk mencegah lah apa itu konflik, karena kita juga kan tadi karena menunjukkan rasa saling percaya gitu. Kita tuh menyikapinya dengan cara menunjukkan komunikasi yang baik lah. Jadi kalau misalkan ada problem atau konflik, kita bisa musyawarah kecil di grup chat atau langsung personal aja ke orangnya gitu. Jadi dengan campuri urusan pribadi aja sama. Pertanyaan terakhir akan kan kalau kita sudah masuk dengan UKM futsal,
pribadi berusaha untuk bisa membagi waktunya lah antara latihan di UKM misal sama memprioritaskan kuliah. Kalaupun misal kuliah padat, saya juga pasti ini kalau misal nggak latihan, cuman usahakan kita juga bisa berkontribusi lah untuk UKM misal. Kalau saya pribadi. Begitu ya. Baiklah pertanyaannya